Jakarta Bayangkara Presisi dan Gresik Petrokimia tampil kurang gacor di pertandingan pertama final Proliga 2026. Di sisi lain, Jakarta Lavani dan Jakarta Pertamina Induro selangkah lagi akan menjadi juara Proliga tahun ini. Nah, seperti biasa kita bahas dari sektor putra dulu dari pertandingan antara Jakarta Lavani menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Kita sudah sama-sama nonton semalam, pertandingannya berjalan dengan ketat, berjalan dengan tensi tinggi, dan beberapa pemain dari kedua tim sempat terlibat perselisihan atau bersih tegang di tengah lapangan. Tapi disclaimer, perselisihan mereka itu masih dalam koridor sportivitas atau masih dalam fair play, sehingga ya tidak perlu diperpanjang. Nah, kita langsung bahas dari statistiknya ya. Jadi ini adalah statistik pertandingan semalam untuk Jakarta Lavani. Mereka itu dari segi attack mendapatkan 48 poin, kemudian Bayangkara mendapatkan 47 poin. Bloknya 8/6, kemudian serve-nya itu 7/3. Sementara errornya ini sangat jauh karena Jakarta Lavani itu melakukan 25 error, sementara Jakarta Bayangkara Presisi itu mereka melakukan 34 error sepanjang pertandingan. Dari situ kita bisa melihat salah satu faktor penyebab kenapa Jakarta Bayangkara Presisi itu menelan kekalahan itu adalah dari error yang memang sangat banyak, baik dari attack error ataupun lain sebagainya. Salah satu yang disoroti adalah ketika mereka itu melakukan serve. Ada beberapa kali pemain-pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu melakukan error ketika mereka itu melepaskan serve. Bahkan error-errornya itu kan juga terjadi di momen-momen krusial tuh di saat-saat yang memang sangat genting atau sangat penting, sehingga ya hal itu sangat merugikan karena di partai final kesalahan sekecil apapun itu bisa menjadi sebuah hukuman yang sangat berat bagi tim yang melakukan kesalahan. Tapi faktor lain kenapa Jakarta Bayangkara Presisi itu kalah ketika menghadapi Jakarta Lavani adalah karena memang para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi seolah itu memang tidak solid di tengah lapangan. Nah, selain itu juga performa dari pemain asingnya, Anatasov itu juga tidak gacor-gacor banget. Bahkan semalam kita bisa melihat Martin Anatasov itu juga tampil underperform. Padahal di sisi lain, Bardia Sadat itu kan tampil sangat gacor, menjadi mesin poin. Nah, ketika Bardia Sadat itu tampil gacor, seharusnya memang ada pendamping atau ada bantuan dari pemain lainnya, tapi sayangnya Anatasov semalam dia tampil jauh di bawah ekspektasinya. Anatasov sendiri itu kan semalam mereka dirinya itu mendapatkan 8 poin. Nah, 8 poinnya itu 7 dari attack, sementara 1 poin itu dari block. 7 poin yang didapatkan oleh Atanasov sendiri itu dari attack itu berasal dari 21 attempt atau dari 21 percobaan. Itu artinya secara attack efisiensi ya memang Atanasov itu juga tidak gacor-gacor banget. Ini menjadi salah satu atau bisa menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya Jakarta Bayangkara Presisi ya tampil melempem. Sebenarnya nggak melempem banget, cuman tampil tidak seperti biasanya karena Jakarta Bayangkara Presisi itu kan mereka ketika sudah tampil di final itu kan memang biasanya mode dar-der-dor. Nah, sementara untuk Jakarta Lavani semalam itu secara poin itu kan memang merata. Dua pemain asingnya itu benar-benar menjawab tantangan, menjawab kepercayaan atau ekspektasi. Jadi Grozer tampil bagus, sementara Taylor Sander juga tampil menggila sepanjang pertandingan. Kita bahas dari top skor dulu. Jadi untuk top skor Lavani, Sander itu mendapatkan 20 poin, kemudian Grozer 14 poin, kemudian Malizi itu 10 poin. Sedangkan untuk Jakarta Bayangkara Presisi, Bardia Sadat itu mencetak 24 poin, kemudian Gumilar 10 poin, kemudian Atanasov itu semalam mencetak 8 poin sepanjang pertandingan. Dari daftar top skor itu kita bisa melihat bahwa Jakarta Lavani itu bisa memaksimalkan dua pemain asingnya. Artinya Taylor Sander dan Grozer itu benar-benar bisa menjadi motor, bisa menjadi mesin poin, bisa menjadi pemain yang bisa mendobrak defense atau pertahanan dari Jakarta Bayangkara Presisi. Tapi kredit tersendiri kita harus memberikan apresiasi kepada Taylor Sander karena apa? Ini pemain kalau ada MVP di pertandingan semalam itu sangat layak dijadikan sebagai pemain terbaik atau MVP karena apa?
Dari defense oke, dari attack oke, kemudian dari serve ini selalu menekan, selalu menciptakan momen-momen yang tidak menguntungkan bagi Jakarta Bayangkara Presisi melalui serve-nya. Nah, kalau kita bicara statistik dari Taylor Sander ini juga gacor banget. Jadi, Taylor Sander itu mencetak 20 poin. Dari 20 poin itu 16 berasal dari attack, kemudian 3 dari ace, dan 1 itu dari block. Untuk attack success-nya sendiri itu, attack success-nya itu 64%, sementara attack efisiensinya itu adalah 52%. Tapi sekali lagi ini belum berakhir untuk Jakarta Bayangkara Presisi karena final Proliga itu kan menggunakan format best of 3, artinya malam ini masih ada kesempatan bagi Jakarta Bayangkara Presisi untuk mendapatkan kemenangan dan memaksa pertandingan berlanjut di game ketiga. Tapi kalau malam ini kalah, ya sudah, Jakarta Lavani itu akhirnya akan menghentikan strike dari Jakarta Bayangkara Presisi, sekaligus Jakarta Lavani bisa untuk kembali menjadi juara setelah 2 musim terakhir itu selalu menjadi runner up. Kita geser ke sektor putri. Aduh, Gresik Petrokimia, tim jagoan saya, ternyata semalam dipermak, dibantai oleh Jakarta Pertamina Enduro. Jadi skornya kita sama-sama lihat, skor 3-1. Padahal Petro itu di set pertama menang, tapi ternyata performa dari Petro tidak bisa berlanjut di set kedua, set ketiga, set keempat. Di sisi lain, Jakarta Pertamina Enduro justru step up, justru level permainannya itu improve di 3 set terakhir. Ini adalah statistiknya ya teman-teman. Jadi untuk attack, Pertamina itu mendapatkan 68 poin, sementara Petrokimia itu mendapatkan 51 poin. Bloknya 5/11, serve-nya 5/1, sementara errornya itu 21 untuk Pertamina, sementara Petrokimia itu melakukan 16 error sepanjang pertandingan kemarin atau semalam. Kenapa Petrokimia itu bisa kalah? Ini salah satu faktornya karena apa? Karena Voronkova, Irina Voronkova, Bu Komisaris semalam itu benar-benar menjadi pembeda, benar-benar bisa menjadi monster point yang sangat menakutkan bagi Gresik Petrokimia. Bahkan Voronkova itu bisa dikatakan benar-benar menggendong Pertamina di pertandingan semalam. Ketika misalnya Megawati yang istri Pertiwi tidak tampil segacor, kemudian Wilma Salah juga tidak gacor-gacor banget, tapi Voronkova ya membuktikan kualitasnya. Semalam Voronkova itu tampil luar biasa. Bola-bolanya itu asal bola tinggi dilepas ke Voronkova itu bisa menjadi poin. Itu artinya memberikan kemudahan bagi setter dari Jakarta Pertamina Enduro untuk mengolah bola, karena dalam tanda kutip ya sudah, bola diumpan ke Voronkova asal tinggi aja itu sudah bisa menjadi poin. Voronkova sendiri itu kan semalam mencetak 36 poin dan menjadi top skor. Ini kalau nggak salah ya, ini merupakan poin tertinggi dari Voronkova sejak dirinya bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro di Proliga tahun 2026 ini. Sekali lagi, tangan Voronkova semalam memang wangi banget. Pokoknya apapun bolanya langsung disikat dengan keras. Ini beda loh dengan para pemain lainnya, pemain asing ya terutama, karena misalnya kita bandingkan dengan Animicem atau Alexandra Bitsenko di Petrokimia. Animicem dan Alexandra Bitsenko itu kan beberapa kali melakukan tip ball atau placing, tapi beda cerita dengan Irina Voronkova. Irina Voronkova itu selalu melepaskan atau melakukan hit atau spike dengan kencang, dengan bertenaga powerful, dan untung saja ya sekali lagi tangannya itu lagi wangi, artinya bola dalam keadaan apapun asal tinggi, entah dari depan atau dari belakang, itu bisa untuk diolah dengan powerful, dengan keras menjadi poin. Kondisi itu kan merupakan bukti yang pertama, kualitas Voronkova itu memang tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua, memang Voronkova itu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kalau Voronkova itu tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi ya, atau tidak memiliki teknik yang tinggi, ya dirinya itu akan sering melakukan tip ball ketika bola-bolanya itu tidak menguntungkan. Semalam memang beberapa kali Voronkova itu melakukan placing atau tip ball, tapi overall itu justru mayoritas poin didapatkan dari serangan yang dilakukan dengan powerful. Nah, poin-poin atau kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Voronkova itu kan berpengaruh kepada para pemain lainnya, karena ya Voronkova
tampil penuh percaya diri, tampil sangat solid, ya pemain lainnya itu juga dari segi confidence itu akan terdongkrak. Beda cerita kalau ternyata Voronkova misal semalam tangannya lagi nggak wangi, ya para pemain lainnya mungkin juga akan semakin meleot atau tidak percaya diri. Tapi ya Voronkova tidak salah kalau direkrut oleh Jakarta Pertamina Enduro. Nah, ini adalah statistik dari Voronkova ya teman-teman. Jadi Voronkova semalam itu mencetak 36 poin, 35 diantaranya berasal dari attack. Nah, 35 poin dari attack itu didapatkan dari 59 attempt. Kemudian 1 poin dari serve. Dari attack efisiensinya itu mencapai 46%. Dari situ ya kita bisa melihat bahwa 35 poin dari attack hanya dari 59 attempt itu kan sudah menjadi bukti bahwa ya kualitas Voronkova itu memang kualitas dunia. Faktor lain kenapa Jakarta Pertamina Enduro itu bisa menang karena memang dari segi defense mereka itu step up atau improve. Di fase reguler itu kan memang defense itu masih menjadi salah satu kendala atau handicap tersendiri bagi Jakarta Pertamina Enduro. Tapi sejak masuk Final Four memang permainan atau defense dari Megawati Hangesti Pertiwi dan kawan-kawan itu kan memang jauh lebih baik jika dibandingkan seri reguler. Nah, semalam sebenarnya Petro itu tidak jelek. Petro bermain cukup bagus meskipun tidak dikatakan bermain istimewa ya. Level permainan dari Arneta Putri, kemudian Medelioku dan kawan-kawan itu bagus. Tidak istimewa tapi bagus. Sayangnya Pertamina itu jauh lebih bagus, jauh lebih istimewa dan step up lebih oke jika dibandingkan dengan Petrokimia. Ya akhirnya sangat layak kalau Petrokimia itu menelan kekalahan. Selain itu, faktor lainnya adalah tidak ada pemain di Petro yang seperti Voronkova. Artinya yaitu tadi, Voronkova tampil dar-der-dor, tampil penuh percaya diri, bola asal tinggi langsung disikat dengan powerful. Sementara Animi Cem ataupun Alexandra Bichenko itu kan beberapa kali flashing. Ini juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi pemain ketika sudah percaya diri dengan kemampuannya itu akan sangat powerful ketika mengolah bola. Nah, kalau kita bicara tentang statistik, ini adalah statistik dari top skor kedua tim ya, teman-teman semua. Jadi untuk di Pertamina Enduro sendiri, yang menjadi top skor adalah Voronkova dengan 36 poin, kemudian Wilma Salas 18 poin, kemudian Megawati Hangesti 11 poin. Di Petro yang menjadi top skor adalah Alexandra Bichenko 19 poin, Animi Cem 15 poin, kemudian Medelioku itu dengan 11 poin sepanjang pertandingan. Sama seperti sektor putra, belum ada juara karena menggunakan format best of 3, artinya Petro malam ini memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan dan memaksa final Proliga 2026 berlanjut ke pertandingan ketiga. Syaratnya Petro harus memperbaiki performa, permainannya juga harus lebih pede lagi. Kalau tidak pede atau tidak bisa untuk step up atau tidak bisa improve, ya Petro itu akan menjadi runner up lagi. Dan kalau amit-amit menjadi runner up, ini adalah 7 kali Petro harus puas sebagai posisi kedua di Proliga sepanjang sejarah mereka. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Proliga berjalan lancar, kemudian juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi, dan juga Timnas Voli Indonesia semakin berprestasi. Oke, terima kasih teman-teman semua.